Ini adalah kalau kita datang bulan Ramadan biasanya menyambut. Dan sambutannya itu kalau zaman sekarang mengucapkan selamat. Zaman dulu sih nggak ada. Tapi para ulama ahli hadis membolehkan ucapan selamat menjelang Ramadan, ahlan wa sahlan, mohon maaf lahir batin, boleh. Ada yang nggak bolehkan juga ada. Atakum Ramadan sayyidus syuhur famarhaban bihi wa ahlan jaa syahrus siyami bil barakati fa akrim bihi min zairin fahuwa atin. Ini ucapan-ucapan dari riwayat Rasulullah SAW. Bahkan ada doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW yang bawah ini Bapak Ibu, kalau datang bulan Ramadan itu, ini doa ini, ya Allah ketika datang bulan Ramadan mudah-mudahan tolong saya ya Allah, tolong saya ya Allah. Untuk apa sih? Agar kita aman, tetap iman, selamat, sehat, dan mudah-mudahan Engkau tolong kami wal'auna ala sholati wassiyami wa tilawatil Quran. Dan ini minta di awal Ramadan itu minta, ya Allah tolong saya agar nanti bisa sholat, bisa puasa, bisa baca Quran selama Ramadan. Jadi kita minta kepada Allah. Ini doa Rasulullah nih. Doa Rasulullah, Allahumma salimna li Ramadan. Ya Allah selamatkan kami untuk kami bisa menjalankan Ramadan. Dan selamatkan Ramadan untuk kami ya Allah. Coba. Jadi makanya wajar Rasulullah sahabat itu kalau menjelang Ramadan tuh serius bener. Persiapannya lahir batin. Karena pahalanya bisa melampaui mati syahid. Kita itu kalau bulan Ramadan itu bulan merasakan lapar. Yang kaya, yang miskin, yang apapun semuanya ngerasain lapar. Dan istimewanya Bapak Ibu, bedanya puasa kita dengan puasa agama lain, nabi-nabi dahulu lah. Kata Rasulullah itu di sahur. Jadi zaman dulu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Dawud itu ada puasa, tapi nggak ada sahur. Kita ini sahur ibadah. Jadi ini satu-satunya ibadah, makan sahur dapat pahala ya makan sahur itu. Buka puasa bersama, kita bersama-sama. Ini bulan ukhuwah gitu loh. Kemudian sholat raweh berjamaah, tadarus, kultum subuh, taraweh. Bagaimana kita menggapai kemuliaan Ramadan? Kita tahu Ramadan diturunkan Al-Quran. Ramadan itu diwajibkan puasa. Di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Ada Lailatul Qadar. Dibuka semua pintu surga, ditutup semua pintu neraka, setan-setan dibelenggu, lengkap sudah. Diampunin semua dosa setahun yang lalu, diampunin oleh Allah. Allah langsung menjamin balasan orang yang berpuasa. Kemudian puasa itu untuk menahan syahwat. Kemudian latihan kita ini berakhlak mulia, bersabar. Puasa itu sabar. Innallaha ma'as sobirin. Allah bersama, membersamai. Lah puasa langsung balasannya dibalas langsung oleh Allah, sama kan? Jadi kesabaran dan puasa itu hal yang pahalanya mirip sekali. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu akan lebih wangi daripada kasturi di sisi Allah. Kemudian orang yang berpuasa itu mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Kemudian ada satu pintu yang disebut namanya Babur Royan. Pintu surga namanya Babur Royan, yang boleh masuk hanya orang yang puasa. Ada lagi, puasa itu nanti akan menjadi syafaat di hari kiamat. Sahurnya orang berpuasa itu diberkahi Allah. Wa bil asharihum yastaghfirun. Selain waktu sahur itu kalau makan berkah, waktu sahur itu waktu yang paling top untuk baca istighfar. Kalau di dalam riwayat, beberapa riwayat ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Di dalam Sayyidul Istighfar itu indahnya Bapak Ibu. Ternyata kalau kita fahami istighfar kan minta ampun. Ternyata ketika kita minta ampun itu di dalam Sayyidul Istighfar juga kita mengakui nikmat.
Kemudian kita tahu ada pahala yang lain dari puasa itu menyehatkan fisik dan jiwa. Kalau memang sukses Ramadan caranya begini. Sebelum Ramadan persiapan, selama Ramadan diisi dengan apa, lalu sesudah Ramadan kita bagaimana, ini baru sukses tuh. Fikihnya itu apa sih? Ini yang terkait. Kita persiapan mumpung ini masih di awal. Terkait hukum-hukum di bulan puasa Ramadan ini apa saja nih, gitu ya. Pertama, apa sih puasa? Kita harus tahu rukun puasa. Rukun puasa itu apa Bapak Ibu? Ini minimal menahan makan dan minum, dan yang membatalkan mulai dari terbit fajar sampai maghrib lah, kira-kira gitu ya, sampai tenggelam matahari. Yang sunnah puasa itu apa aja? Kita tahu sunnahnya Pak, buka puasa segera. Sahur itu mepet-mepet Pak, ya anggaplah mungkin setengah jam sebelum subuh, itu pahala, itu sunnah itu. Sedekah, baca Quran, ini kita pelajarin semua itu biar tahu Ramadan kita lengkap. Kemudian yang membatalkan puasa, tadi ya saya sampaikan, ada yang puasanya batal, ada yang pahalanya batal. Kita harus tahu itu. Kemudian masalah imsak, jadi makanya kita ada imsak 10 menit sebelum subuh, sebelum adzan. Doa ketika berbuka itu doa makbul Pak. Bapak Ibu kalau lagi mau buka doa dulu, itu yang mustajab. Apa yang bisa membatalkan pahalanya? Jangan emosi, jangan berdusta, jangan berkata keji, jangan mendengar melihat yang buruk-buruk. Karena kita ingat peringatan Rasulullah SAW, rubba shaimin laisa lahum min siyamihi ilal ju'. Betapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar. Jangan sampai begitu, gitu loh. Rasulullah itu dalam riwayatnya, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Jadi malaikat Jibril itu kalau malam Ramadan itu tadarus dengan Rasulullah Pak. Apalagi sedekah lah, sedekah. Rasulullah itu paling dermawannya orang, apalagi kalau bulan Ramadan, gitu loh. Kalau Ramadan lebih dermawan lah. Kemudian iktikaf, kalau bisa nanti iktikaf Bapak Ibu, terutama di akhir 10 hari terakhir, dan itu dilakukan oleh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya jangan lupa terakhir Bapak Ibu, ini kita menyiapkan untuk anak-anak kita. Ini persiapan yang tadi saya sebut, sahabat-sahabat itu wanasumu sibyanana watusawwimu sibyanana. Kami anak-anak kami ajarin berpuasa. Artinya gini lah, kita siapkan generasi agar puasanya lebih baik.